Di sini di drive adik-adik bisa, ini untuk PPT, ERCOT, ya semua ada di sini, ya. Scriptnya ini adik-adik bisa lihat ya, topik 9, 10, 11, dan seterusnya, bisa langsung jalanin aja. Ini mengenai studi kasus bagaimana kita melakukan pemodelan untuk data yang memiliki tren ya, trending data tuh ya. Ini untuk data dari laju laju partisipasi angkatan kerja. Nah, Indonesia juga punya ya, angka partisipasi angkatan kerja, persentase partisipasi angkatan kerja, gitu ya. Bu Rofa slideshow deh biar gede. Oke, kita mau melakukan pemodelan yang cocok untuk data ini ya, Dede ya. Nih ya, data yang punya tren. Apa aja sih model yang cocok? Di antaranya bisa pakai model ARIMA ya, dan bisa pakai model exponential smoothing. ARIMA ini itu dia sangat fleksibel ya, jadi cocok untuk data yang punya tren, yang punya seasonal bisa pakai Sarima gitu ya. Ini ARIMA, Sarima hampir bisa digunakan untuk tiap jenis data. Begitu juga exponential smoothing ya, kan nanti exponential smoothing itu milih kita mau tipe yang mana ya. Termasuk juga nanti cross validasi, terus visualisasi dan menduga ya. Tentu saja dengan time series kita bisa menduga beberapa waktu ke depan, adik-adik ya. Oke. Kita mau melihat nanti ada ini ya, datanya di Singapura, partisipasi angkatan kerja, gitu ya. Oke, kita mau pakai function DR ya. Function DR ini kita pakai bawaan R-nya atau pakai yang ada di library forecast. Ya, jadi harusnya sudah install ini ya. Kalau di Airbase, di bawaan R-nya itu, ini adalah fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemodelan ya. Decompose, ARIMA, Hot Pinter, dan seterusnya. Tapi kalau di library forecast, kita bisa melakukan juga ya, dia udah otomatis. Automatic parameter selection. Jadi memilih parameter secara otomatis kalau kita menggunakan library forecast. Dan Bu Rofa sarankan adik-adik menggunakan library forecast. Kita bisa menggunakan otomatis untuk model ARIMA, juga untuk model exponential smoothing. Ya, lalu nanti tinggal install aja ya. Tentu saja kita menggunakan package juga ggplot2 untuk visualisasi grafik ya, line graph. Biasanya kan time series kan dinyatakan dalam grafik garis ya. Ini sangat bermanfaat ggplot2 untuk apa? Untuk visualisasi berbagai jenis data dalam satu plot. Ya, Oke, ini ARIMA dalam library forecast, kita menggunakan functionnya auto.arima. Minggu lalu sudah Bu Rofa jelaskan ya. Kemudian kita kalau yang di yang bukan forecast itu pakai ini manual. Selection parameternya itu manual ya. Kalau kita yang otomatis aja auto.arima ya. Lalu kalau exponential smoothing di library forecast pakai functionnya yang mana? Yang pakai yang ini ya, ETS. Oke. Kalau yang manual ini pakai simple exponential smoothing, Holt Winter, sama Holt linear. Ini functionnya. Bu Rofa sarankan adik-adik menggunakan ini aja, ETS. Nanti di dalam ETS ini baru pilih ya yang mana. Oke. Ini untuk plot ya, dengan menggunakan library forecast kita bisa pakai ggplot2 karena kita bisa menggunakan function-function ini. Kalau nggak mau pakai ya pakai Airbase ya, bawaan R-nya. Tapi kamu Bu Rofa ya ini aja ya, ggplot2. Lalu bagaimana di library forecast kalau kita mau memodelkan atau membandingkan model-model dengan menggunakan ini akurasi atau dengan menggunakan TSCV untuk cross validasi ya, cross validasi dari model-model. Jadi udah keset nih di cross validation. Oke, lalu kita mau ini ya yang perlu diinstal berapa. Nah, kita mau lihat datanya ya seperti apa. Yang pertama datanya adalah data ini ya, labor force participation rate. Jadi ini tuh sebenarnya data partisipasi angkatan kerja, dia mirip dengan data tingkat pengangguran, ya. Tetapi kita menggunakan data ini, angka partisipasi
laju partisipasi angkatan kerja dibandingkan dengan data pengangguran. Karena katanya kalau data pengangguran itu dia easy to manipulate, bisa mudah dimanipulasi. Tetapi kalau partisipasi angkatan kerja dia lebih sulit untuk dimanipulasi karena dia menggambarkan rasio dari orang yang bekerja dengan orang dengan usia 25 sampai 54 ya. Yang bekerja berapa, usia 25 sampai 54 berapa. Nah, rasio itulah yang menjadikan data partisipasi angkatan kerja. Ya, jadi lebih digunakan ini ya, angka partisipasi angkatan kerja. Datanya diperoleh dari mana? Ini ada satu situs yang Bu Rofa rasa sangat berguna sekali, adik-adik, untuk adik-adik bisa menganalisis data runtun waktu ya, time series. Namanya gapminder.org. Nah, ini sangat berguna sekali ya. Bu Rofa tunjukin sedikit ya. Misalkan di Gapminder, Bu Rofa udah buka nih Gapminder, Gapminder ininya. Bu Rofa buka lagi ya. Gapminder.org. Gapminder.org ini adalah suatu situs non-profit ya untuk edukasi. Dia bisa untuk melihat data-data dari seluruh dunia ya, dari seluruh dunia. Di sini adik-adik bisa cari datanya, resources. Habis itu adik-adik bisa melihat ke sini ya, data. Nah, download data gitu ya. Oke, misalkan ini ya download data. Di sini adik-adik bisa download data tuh banyak banget adik-adik. Nah ini ya, misalkan ini angka harapan hidup. Terus adik-adik bisa download data dari seluruh negara-negara di dunia ya, mulai dari tahun 1800 sampai dengan yang terakhir misalkan 2100. Berarti ini adalah proyeksi ya. Nah, sudah diproyeksikan. Nah, ya, dia data asli dan proyeksinya. Atau misalkan kita mau cari data lain, ya kita klik aja di sini. Nah, di sini banyak ya. Misalkan emisi karbon dioksida. Gitu ya. Emisi karbon dioksida kita bisa lihat datanya juga di berbagai negara. Nah, ini Afghanistan dari mulai tahun sekian ya. Atau misalkan kita mau lihat data lain, misalkan saja ini banyak ya, ada ekonomi ya, education, nah, misalkan ya, achievement, literasi ya, literasi, misalkan literasi dari youth, ya youth aja ya, oke, anak muda gitu ya, literasi. Kemarin heboh tuh ya literasi. Oh, ada data yang nggak ada ya, berarti kalau yang kosong berarti belum ada. Oke, jadi cari aja data yang penuh ya, tidak boleh ada NA-nya ya kalau time series. Oke, misalkan kita cari data lain, misalkan kesehatan ya, health, kesehatan. Nah, kesehatan juga banyak banget ya, ada HIV, ada cancer, ada kesehatan economic health, malaria, mental health, ada mental health nih, ada suicide, bunuh diri ya, kasus bunuh diri. Ada mulai dari tahun 90 sampai dengan 2000 berapa ya? 2021 ya. Oke, jadi sangat bermanfaat nih Chili. Ya, ada tuh ya, Cameron ya. Jadi tinggal di-download aja mau format apa. Oke, nah ini Bu Rofa udah ada contohnya nih, ya. Bu Rofa ngedownload tadi data bunuh diri ya untuk seluruh dunia, udah dapet. Terus, nah kita lihat, nah adik-adik mau analisis apa? Misalkan adik-adik mau lihat untuk yang ASEAN ya, negara-negara ASEAN, tinggal di filter aja, nanti keluar negara-negara ASEAN. Ya di sini Bu Rofa udah nyoba ngeplot. Nah Indonesia. Ternyata Indonesia kasusnya kasus bunuh diri seperti apa nih adik-adik? Kalau dilihat dari plotnya. Ada tren nggak adik-adik? Ada Bu. Ya. Meningkat. Oh iya, jelas ya. Jelas banget trennya meningkat ya. Betul sekali. Jadi kasus bunuh diri dari tahun 90 sampai dengan 2021 tadi ya. Kasusnya di Indonesia luar biasa adik-adik. Ribuan ya. Oke, dari tiap tahunnya ini total kasusnya ini segini.
ya sampai dengan tahun 2021. Begitu juga Malaysia nih, tapi tidak seperti Indonesia nih totalnya. Ya, ini kan kelihatan ya sumbu Y-nya ya. Indonesia sampai 4.800 terakhir. Tapi kalau di Malaysia ini kasusnya kurang dari Indonesia ya, jauh di bawah Indonesia gitu ya. Tapi menunjukkan tren yang meningkat juga. Singapura, nah ini Singapura naik turun ya. Nah, tetapi dia menunjukkan tren yang menurun nih, mulai dari tahun 2000 sekitar 2012 menunjukkan tren yang menurun. Thailand, wah Thailand juga demikian ya. Dari tahun 2004, 2000-an dia menunjukkan tren yang cenderung konstan ya kalau kita lihat. Filipina, wah Filipina ini trennya luar biasa, meningkat juga. Begitu juga Vietnam, oh my god, Vietnam kasusnya nih hampir linier ini, hampir nyata sekali ini, apa namanya, kasus bunuh dirinya. Kamboja, begitu juga ternyata negara-negara ASEAN luar biasa ya. Myanmar, ini Myanmar ya, kasusnya sempat membentuk suatu fungsi ini ya, suatu fungsi hiperbolik nih ya, tapi dia memiliki tren penurunan nih sebenarnya dari sekitar tahun 2000. Mungkin konflik ya, banyak konflik sehingga mungkin tidak tercatat dengan baik atau memang juga sudah terjadi migrasi ya karena konflik yang terjadi di sana. Jadi yang banyak malah terjadi imigran ya untuk ke negara Myanmar. Bagaimana dengan terdamai ini di ASEAN adik-adik? Negara terdamai karena apa? Kasusnya sangat kecil, puluhan ya, dan memang sih ada tren yang meningkat tapi tipis sekali. Dan kasusnya jauh sekali di bawah negara-negara lain. Nah, dari sini dari situsnya Gapminder ini menarik sekali ya. Menarik sekali Gapminder ini. Dia juga bisa untuk apa namanya, kalau adik-adik mau data apa ya yang kira-kira menarik ya. Dede bisa di sini, dia itu bisa ini ya, visualisasi data juga dia, visualisasi data. Oke, jadi kita bisa visualize data, nih animating data ya, understand a changing world ya. Ini kita bisa, misalkan kita pengen GDP kita ganti dengan tadi ya, GDP kita ganti dengan health. Kita pengennya pakai ini deh, rank ya, rank misalkan ya, oke. Ini populasi. Nah, jadi India ini populasi paling banyak di dunia, nomor 1 di dunia, India. Berikutnya Cina. Kemudian USA, baru Indonesia. Wah, ternyata Indonesia nomor 4 negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Lalu kalau kita berbicara mengenai apa ya, work, misalkan unemployment atau labor force participation lah ya, katanya Indonesia ini tinggi nih penganggurannya, kita lihat. Nah, ternyata Qatar persentasenya bagus ya, 99,5. Wow, negara yang partisipasi angkatan kerjanya tertinggi itu Qatar. Wah, setelah itu nih Emirat Arab, mantap ya. Kamboja, wah Kamboja luar biasa ya. Oke, di manakah Indonesia? Wah, Indonesia ini katanya 5,9. Katanya ya Dede ya. Oke. Kita banyak ya, bisa banyak banget. Misalkan ya education, kita pengen ke literasi ya tadi ya. Literasi adultnya deh, adultnya literasi. Oh ya, jadi literasinya yang paling bagus Kuba katanya ya. Di manakah Indonesia? Indonesia ada di sini. Oh, bagus amat, 92,8. Oke. Baiklah. Ini adalah contoh data-data yang bisa dimanfaatkan untuk menganalisis data time series, gitu ya. Oke, begitu juga ini Bu Rofa ambil dari Gapminder itu ya, Gapminder untuk mencontohkan data kita yang memiliki tren. Kalau dilihat tadi data partisipasi angkatan kerja dari negara Singapura ya, Bu Rofa ambil lalu Bu Rofa plot ya. Ini datanya. Ini kelihatan nggak adik-adik? Datanya memiliki tren yang meningkat, betul ya? Nah, untuk itu setelah kita plot, baru kita bisa analisa kira-kira model apa yang bisa masuk ke model ini.
Pertama ARIMA of course ya. ARIMA kita melihat data dia sangat fleksibel ya, bisa untuk seasonal pakai SARIMA, bisa untuk data tren pakai ARIMA, yang tidak punya tren juga bisa pakai ARIMA gitu ya. Lalu juga alternatifnya adalah dengan model exponential smoothing. Exponential smoothing itu macam-macam ya Dedek. Jadi salah satu model exponential smoothing ada yang namanya Holt linear trend. Ya, model Holt linear trend itu adalah model yang memasukkan komponen trend linear ya, gitu ya. Oke, nanti Bu Rofa jelasin juga bagaimana menggunakan Holt linear dengan menggunakan damping parameter. Kita lihat nanti ya, kenapa menggunakan damping parameter. Oke, kita langsung aja. Kalau ini ya, nanti Holt linear ada yang menggunakan damping parameter, ada yang tidak menggunakan damping parameter. Nah, ini Holt linear modelnya ya. Setelah kita masukkan, ini Holt linear. Ini tidak dengan menggunakan damping parameter. Jadi Bu Rofa tadi punya datanya seperti ini ya. Setelah dimodelkan, diduga dengan menggunakan Holt linear tanpa damping parameter itu jadinya seperti ini ya. Ini adalah penduganya nih. Ini adalah selang kepercayaan 95%-nya. Ini kalau nggak salah yang lebih kerang ya. Ini 90, ini 95 gitu ya. Yang ini dengan menggunakan damping parameter ya. Holt linear dengan damping parameter. Terlihat perbedaannya ya Dede. Di sini dugaannya itu lebih tidak terlalu naik ke atas. Kalau ini kan beda ya kelengkungannya ya. Ini lurus ini gitu ya. Kalau ini agak melengkung ke bawah ya, karena efek dari damping parameter tersebut. Dan kalau kita lihat di sini selang kepercayaannya lebih kecil ya. Nah, untuk data yang kita prediksi di waktu yang lebih jauh ini ya, selang kepercayaan lebih kecil. Nah, sekarang kita menggunakan model ARIMA. Kalau pakai ARIMA, tadi kan kita pengen memodelkan dengan ARIMA dan dengan Holt linear ya. Dengan Holt linear udah seperti ini, tidak pakai damping parameter dan pakai damping parameter. Lalu kita modelkan dengan ARIMA. Nah, ARIMA 110 dengan drift. Oke, maksudnya apa ARIMA dengan drift? Drift ini maksudnya kita memasukkan komponen trend linear ke model ARIMA. Ya, jadi biar cocok. Nah, kita tambahkan drift namanya ya. ARIMA 110 yang paling bagus. Nih seperti ini ya. Oke. Nah, lalu kita plot, kita bandingkan ketiga model itu. Ini data aslinya. Lalu kita plot untuk yang ARIMA nih yang paling atas ya. Holt linear, ini yang biru ini yang tengah itu Holt linear trend ya. Tanpa damping parameter, yang hijau ini dengan damping parameter. Gitu ya. Nah, ini tadi ya. Oke, Holt linear dengan damping parameter, ARIMA dengan menambahkan drift yaitu komponen linear, trend linear, dan ini adalah perbandingan ketiganya. Oke, kita lihat ya. Ini baru kita buka satu-satu ya. Holt linear dengan damping parameter. Nah, seperti apa sih Holt linear itu? Holt linear ini Y respon pada waktu T plus H. Jadi H waktu ke depan. Ya, sama dengan ini adalah semacam intercept. Atau kalau di Holt linear atau model exponential smoothing ini namanya level. Ya, level value pada waktu ke T. Atau kalau di dalam regresi pada umumnya ini adalah intercept gitu ya. Lalu namanya juga Holt linear, berarti harus ada komponen linearnya. Ini adalah komponen linearnya ya. Ini linear itu di BT adalah trend linear yang dikalikan dengan H. H itu adalah panjang dari prediksi waktunya. Kita mau berapa waktu ke depan, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah parameter yang digunakan dalam model Holt linear trend. Ada alpha. Alpha ini adalah parameter pemulusan untuk level untuk si L tadi ya. Beta itu parameter pemulusan untuk si tren tadi yang ini ya.
Oke, lalu ada apa namanya, kalau parameter itu antara 0 sampai 1. Semakin dekat ke 0, maka pengaruhnya semakin kecil, semakin dekat ke 1, maka semakin berpengaruh ke prediksi data di waktu yang akan datang, gitu ya. Nah, ini menggunakan library forecast, ini implementasinya ya, implementasi hot linear model di R dengan menggunakan library forecast. Library forecast, lalu kita tulis hot untuk data kita mau prediksi 5 waktu ke depan, gitu ya. Oke, ini dia ya, hot ya, data Y-nya misalkan 10 dan seterusnya ya. Ini ya. Nah, dump ini dumping parameter. Kalau kita mau menggunakan dumping parameter maka ini true. Tapi kalau enggak ini false. Defaultnya false. Ya, berarti kalau ini tidak dispesifikasi, ini default ya. Jadi dumping parameternya false gitu ya. Oke. Ini gitu ya. Ini parameter smoothingnya alpha keluarnya sekian, beta keluarnya sekian, initial state-nya tadi L ini 69. B-nya ini sekitar 0,7 gitu ya. Ini AIC dan seterusnya. Ini adalah komponen kriteria kebaikan modelnya ya. Jadi kita bisa membandingkan antara model satu dengan yang lain dengan menggunakan nilai-nilai di bawah ini. Lalu ini data kita yang asli, kita gunakan kita modelkan ya dengan hot linear ya untuk 5 waktu ke depan. Tadi kenapa ada grafik seperti itu? Dapatnya dari sini ya, Dede. Nah, hot ya. Jadi mudah ya. Nah, ini waktu yang kita punya itu kan dari selesai di 2007. Berarti 5 waktu ke depan kita punya 2008 sampai 2012. Ini nilai forecastingnya. Gitu ya. Oke. Lalu ini interval 95%-nya. Nah, 95%-nya batas bawahnya 82,89, batas atasnya 84,9. Ini ya yang abu-abu ya, ada 95%, ada 90%. Begitu ya adik-adik ya. Kalau kita menggunakan yang tadi itu tidak menggunakan dumping parameter karena ini default. Defaultnya tadi kan dia false dumpingnya. Nah, kalau kita mau menggunakan dumping parameter berarti kita masukin lagi dump true. Ya. Kita misalkan prediksi untuk 15 waktu ke depan, maka akan ada tambahan parameter untuk dumping parameter tadi P 96. Ini Bropa jelaskan. Apa sih maksudnya dumping parameter tadi? Nah, adik-adik, kita bekerja dengan data yang sifatnya adalah persentase, betul ya? Jadi data kita adalah tadi persentase angkatan kerja, gitu ya. Persentase angkatan kerja. Jadi kalau persentase paling maksimum ya 100%. Gitu. Kalau kita perhatikan adik-adik, di sini tanpa dumping parameter. Dan kalau kita lihat itu trennya naik terus ya. Maka tanpa dumping parameter akan memungkinkan ini nanti ke depannya akan melebihi 100%. Nah, makanya kita batasi. Nah, ini akan bisa kemungkinan dia akan melebihi 100%. Nah, dumping parameter bertujuan untuk mengendalikan tren linearnya tadi, ya. Supaya apa? Supaya tidak melebihi 100%, ya. Oke. Jadi itulah gunanya dumping parameter. Nah, sebelumnya kita sudah memprediksi dengan menggunakan dumping parameter. Dumping parameternya itu parameter pemulusannya 0,96. Semakin dekat ke 1, seperti biasa ya. Kalau semakin dekat ke 1 maka semakin linear dia. Semakin dekat ke 0 maka pengaruh dari dumping parameter itu semakin kecil. Oke, nah ini ya, kalau kita tambahkan dumping parameter maka akan terkontrol laju linearnya dia. Gitu ya. Oke, jadi alpha untuk parameter level tadi, beta untuk parameter trend, dan P ini untuk parameter dumping. Nilainya tetap sama, semuanya antara 0 sampai 1. Kalau nilai dia 1, dumping parameter berarti kan dekat ke linear biasa. Kalau ke 0 ya berarti kurvanya flat, hampir tidak ada efeknya gitu. Tapi kalau ada dumping, di sini kita set dumpingnya 0,8 sampai 0,95. Di sini juga udah ya defaultnya nih.
defaultnya. 8 sampai 9. Oh, sorry, bukan ini. Ini untuk credibility interval. 90 dan 80 ya. 95% dan 80%. Bukan dumping parameter itu tadi. Oke, ini generally recommended rank. Tapi nanti akan keluar sih, bergantung daripada pemodelan. Oke. Jadi itu ya, bagaimana menggunakan dumping parameter untuk data yang menggunakan tipenya persentase atau laju gitu ya, persentase atau laju sama gitu ya. Dia tidak akan melebihi 100%. Nah, seperti itu nih. Oh ya, kita nanti bisa spesifikkan ya. Misalkan kita mau pi-nya berapa, 0,8 misalkan. Nah, keluarannya akan seperti ini gitu ya. Oke, Siti ya, Dede ya. Jadi mudah ya. Hold, lalu datanya apa, mau berapa banyak di waktu yang akan datang, damage-nya true atau false. Kalau true mau pi-nya berapa, lalu kita plot seperti ini. Ya, jadi sudah kita melakukan pemodelan dengan data yang punya trend linear dengan menggunakan hold linear trend, gitu ya. Ini untuk pi-nya 0,8, ini 0,90. Makin besar pi-nya, dia akan semakin dekat ke yang linear biasa. Oke, bagaimana dengan ARIMA ya? ARIMA seperti biasa, autoregresif ya. Dia bisa untuk yang trend, bisa untuk yang seasonal juga bisa. Ini adalah untuk integrated. Biasanya kita melakukan proses di dalam ARIMA. Kalau belum stasioner, kita stasionerkan. Nanti akan muncul parameter I, berapa kali kita menstasionerkan data tersebut. Stasioner dalam ARIMA itu istilahnya differencing, ya. Lalu moving average, ya, moving average untuk memasukkan lag error pada persamaan ARIMA. ARIMA itu memiliki 3 parameter, ya. Parameternya P, D, sama Q. Biasanya parameter ARIMA itu, sebentar Bu Rofa maju dikit. Parameter ARIMA itu P, D, sama Q ya. Seperti ini nih. P, D, sama Q. Tapi ada juga yang seasonal ya. SARIMA namanya. Nah, SARIMA berarti ada parameter P besar, D besar, Q besar. Kalau yang ARIMA saja tanpa seasonal, dia P kecil, D kecil, Q kecil. Nanti kita lihat ya. Jadi kita mau melakukan pemodelan dari data tadi ya, angkatan kerja di Singapura. Itu mau kita modelkan, tadi udah menggunakan hold linear. Sekarang mau menggunakan ARIMA. Ya, kira-kira ARIMA yang cocok itu yang seperti apa? Karena kenapa kita modelkan dengan ARIMA? Karena sepertinya di sini terjadi autokorelasi ya. Tingkat partisipasi angkatan kerja di waktu yang akan datang bergantung dari tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun sekarang dan tahun sebelumnya. Jadi terdapat autokorelasi. Ya, ini tidak ada season ya. Oke. Lalu kita langsung ya pakai library forecast auto.arima ya. Kalau adik-adik mau manual ya base-nya ini, function-nya ini ARIMA. Tapi kalau adik-adik mau otomatis auto.arima. Kita nggak pakai manual-manual, langsung aja otomatis ya. Oke, nanti langsung kita analisis datanya auto.arima, data Singapura gitu ya. Nah, keluarannya kayak apa? Misalkan Bu Rofa tadi kan pakai auto.arima nih, tadi memang pakai hold udah ya, pi-nya 0,8. Ini auto.arima Singapura, lalu kita lihat summary dari yang kita jalanin auto.arima. Dia keluarnya 110, P-nya 1, D-nya 1, Q-nya 0 dengan drift. Berarti dengan memasukkan konstanta atau trend linear di dalam pemodelan. Dengan AIC dan seterusnya seperti ini ya. Nah, ini koefisien AR. Autoregresif 1 berarti kan ada AR1. Ya, ini driftnya dan seterusnya. Nah, kalau kita plot ini seperti ini ya, HDD. ARIMA 110 dengan drift. Oke. Lalu kita forecast ya. Forecast Singapura ARIMA, kan kita tadi masukin namanya Singapura ARIMA. Setelah kita modelkan dengan auto.arima. Lalu Singapura ARIMA ini kita forecast untuk 55 waktu yang akan datang. Setelah kita cek 55 waktu yang akan datang dan benar ya, dia melebihi dari 100%. Ini tidak mungkin.
Ya, di 2060 udah berapa lebih dari 100 ini. Tidak mungkin gitu ya. Makanya memang kenapa? Karena memang tidak ada DAM parameter dan itu pertama, dan juga apa Dede? Dan juga kalau memodelkan dengan time series forecast-nya jangan kelamaan ya. Data time series itu bisa di forecast untuk minimal ya, maksimal jangka menengah, tidak untuk jangka panjang. Jadi semakin panjang forecast kita itu sudah tidak sesuai lagi dengan karakteristik data aslinya, hilang dia ya. Jadi memang time series itu adalah kuncinya, perbarui data forecast, jadi forecast tidak boleh terlalu lama, data harus up to date gitu ya. Oke. Lalu kita pakai ggplot 2 untuk memvisualkan 3 model kita ya. Nah, ini pakai ARIMA yang merah, pakai hold linear tanpa dumping parameter yang biru, hold linear dengan dumping parameter yang hijau. Jadi kelihatan ya. Oke. Nah, setelah itu nanti kita plotting ya, bisa dengan forecast dan seterusnya. Oke, ini yang hold untuk 10 waktu, hold dengan dumping atau data ARIMA. Ini ya, lalu kita auto plot untuk yang tadi ya. Oke, ggplot. Nah, ini untuk menghasilkan plot yang ini ya, Dede. Nah, data asli, lalu pakai ARIMA, data asli kita, lalu pemodelan kita dengan 3 model yang udah kita coba tadi. Oke, lalu gimana caranya? Ini ya, dengan dimanfaatkan aja nih, nanti adik-adik ATM amati tiru modifikasi. Oke, jadi itu. Lalu bagaimana kita ambil yang terbaik? Ya, ambil terbaik dari komponen-komponen kebaikan model. Bisa dari AIC, bisa dari RMSE, gitu ya Dede ya, bisa dari R-square dan seterusnya. Sudah Bu Rofa nyatakan sebelumnya ya, model-model bagaimana untuk mengkomparasi model. Seperti itu, apakah ada pertanyaan? Adik-adik masih sama Bu Rofa kan? Sama sih Bu. Yes, jadi itu ya, bagaimana kita menangani data dengan yang ada trennya. Oke, plot dulu tuh datanya, ya, kenalin karakteristiknya. Oke, ya. Apa tadi? Kalau ARIMA pakai Autodot ARIMA, kalau mau exponential smoothing ya pakai tergantung ITS-nya mau yang kayak gimana. Kalau yang tadi kan datanya simple, cuma tren aja. Ya udah pakai hold. Ya, hold. Oke. Itu ya, oke. Sekarang Bu Rofa pengen ke topik 10. Oke. Topik 10 ini kita pengen menganalisa data yang punya seasonal. Gitu ya. Yang punya seasonalnya kayak apa? Oke. Bu Rofa ini pakai data inflasi bulanan di Jerman. Ya, biasanya data inflasi adalah data yang memiliki efek musiman. Di Indonesia inflasinya musim apa aja biasanya, adik-adik? Ada yang tahu nggak? Di Indonesia inflasi biasanya terjadi pada season-season apa aja? Ayo, inflasi di Indonesia terjadi pada saat apa saja biasanya? Terjadi pada saat inflasi di Indonesia? Mana nih? Kenaikan harga Bu. Iya, kenaikan harga. Pada saat apa aja kenaikan harga? Dia kenapa seasonal? Ayo. Inflasi. Nilai rupiah menurun Bu. Iya, dia seasonalnya kira-kira pas season apa aja inflasi? Apa? Ayo, yang bisa jawab nggak nih? Inflasi kira-kira pada saat apa aja? Perang misalnya Bu. Pandemi kemarin Bu. Emang ya, anak pertahanan pasti munculnya idenya perang.
Saat pandemi Bu. Pandemi. Ya ampun adik-adik gampang sih. Ya, ibu-ibu selalu mikirnya gini, inflasi ya kalau mau lebaran, lagi bulan puasa, bener gak sih? Apa-apa mahal. Tapi kalau secara global perang Bu. Perang yang Rusia itu Bu, Rusia Ukraina. Emang ya, anak defense memang ya, war ya. Bibo ya. Oke, Bibo, benar 100. Yes, yes. Gue mau ikut perang katanya Bu. Bibo harus Reza jadi komandan Bu. Siap kasih nat. By the way, udah pada komcet belum sih? Sudah Bu. Udah Bu. Ya, waduh, oke deh. Alex belum Bu. Alex belum? Wah, Alex nih. Komandannya Reza Bu. Kalau perang Bu. Oke, nanti bisa nih adik-adik cari nih di Gapminder ya. Apa sih inflasi ya? Inflasi, misalkan kita lihat inflation ya, ada nggak sih? Inflation ya, tadi kan ada tuh ya, inflation rate. Nah, inflation, consumer price annual growth. Nah, gitu ya. Inflasi yang paling, inflasi paling tinggi ada di mana nih adik-adik? Di Sudan. Oh my God, Zimbabwe nomor 3. Ya, Zimbabwe luar biasa ya. Ternyata Sudan ya. Pertama, inflasi ya. Iran ternyata cukup tinggi juga ya Irannya dan seterusnya. Indonesia di mana Indonesia ya? Indonesia ternyata nggak perlu ada perang. Ternyata inflasi itu terus nggak perlu sampai ada perang maksud bro. Ternyata inflasi itu terus berjalan ya. Apa mahal gitu ya. Indonesia di mana dia? Nggak ada sih adik-adik. Ya bagus lah kalau nggak ada ya. Wah, Jepang ya, inflasinya negatif nih adik-adik. Jepang inflasinya negatif, Bahrain inflasinya negatif. Cina, Cina sangat luar biasa ya. Inflasinya kecil sekali, dia termasuk negara-negara dengan tingkat inflasi paling rendah ya. Wah, Uni Emirat Arab nih, kayaknya nih Vibo nih bisa nih ke Uni Emirat Arab nih ya. Dia sejahtera nih ya di sana ya, WA ya, wah ya. Terus Indonesia di sini, ya Indonesia di sini. Oke Brunei, wah Brunei juga ini ya. Tadi suicide-nya, kasus bunuh dirinya kecil ya, inflasinya juga kecil gitu ya. Oke, itu ya. Oke, bagaimana selanjutnya kita memodelkan dengan data-data yang punya seasonal ya, seperti itu ya. Ini datanya, data inflasi di Jerman. Data inflasi itu macam-macam, ada data inflasi bulanan, tahunan, dan seterusnya. Ini yang bulanan ya, adik-adik ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah ada pola yang berulang. Beberapa waktu ada pola yang berulang, seperti ini. Ini apalagi kelihatan ya. Ini berulang nih, polanya berulang. Jadi kita identifikasi bahwa data ini memiliki pola yang seasonal seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat dia ada seasonality is present, ya. Lalu dia pertama-tama kalau kita lihat dia tidak ada trennya. Trennya ini konstan saja, tetapi seasonality-nya itu terlihat sehingga dari sini kita bisa identifikasi kira-kira model apa yang cocok untuk dia, untuk data seasonal ini. Yang Bro bilang tadi, bisa pakai Sarima, seasonal Arima. Jadi Arima itu, Sarima bisa masuk untuk berbagai jenis data ya. Kalau yang seasonal ya pakai Sarima. Lalu seperti yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya, itu ya, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, itu kita bisa pakai seasonal decomposition. Ya, mendekomposisi komponen-komponen dari time series ya, seasonal decomposition. Lalu ini ya, exponential smoothing. Exponential smoothing juga bisa kita gunakan ya hampir di seluruh jenis data time series, karena exponential smoothing itu banyak macamnya adik-adik ya, seperti Arima lah, dia fleksibel. Kalau ada seasonal ya bisa pakai Arima, kalau ada seasonal ya pakai Sarima. Exponential smoothing juga demikian. Kalau nggak ada seasonal ya, adanya tren aja bisa pakai hold tadi, hold linear gitu ya.
Jadi kan exponential smoothing itu macam-macam, ada yang hold, ada hold linear dan seterusnya. Kalau misalkan yang seasonal berarti kita bisa pakai yang seasonalnya, exponential smoothing ya. Terus nanti kita lihat di sini kalau exponential smoothing kan kita bisa milih ya. Bisa pakai komponen error, trend, dan seasonalnya yang mana. Bisa aditif, bisa multiplikatif. Oke, jadi datanya kita import, ini data month, bulanan untuk inflasi di Jerman, lalu kita scan untuk masukin data ya, scan, plot, dan seterusnya, ini datanya. Lalu kita jadikan dia data time series ya, TS ya, TS, lalu kita startnya dari tahun 2008, frekuensinya itu 12 bulan, sehingga setelah 12 dia akan memiliki pola yang sama. Setelah 12 dia akan memiliki pola yang sama ya, frekuensinya 12 bulan, karena bulanan ya. Oke, dia startnya di 2008 bulan Maret ya. Oke, lalu sekarang kita lihat dia tidak ada tren sekali lagi dan ada seasonal ya, sehingga kita akan memodelkan dengan seasonal ARIMA, dengan seasonal decomposition dan exponential smoothing 3. Oke. Lalu ini yang dengan seasonal decomposition. Seperti Purwoko bilang, seasonal decomposition adalah mendekomposisi ya, memisahkan komponen seasonal dengan komponen-komponen yang lain. Contohnya ini data kita, data observasi kita, data time series-nya. Yang pertama. Kedua, ini adalah yang sini seasonal. Ini adalah komponen seasonalnya. Nah, dari data dipisah antara komponen seasonal dan di seasonalnya terlihat ya. Lalu tren di sini karena dia tidak memiliki tren datanya, ya trennya berarti nggak ada. Ya, ini tidak ada tren. Lalu ini sisanya atau komponen antara tren dan seasonalnya. Ini dia. Lalu dari sini seasonal decomposition langsung kita forecast, kita duga ya dengan menggunakan kombinasi ya STL dengan ITS, yaitu STLF ya, STLF seasonal trend dengan lowest forecast, maksudnya STLF. Nah, ini hasil prediksinya tuh ya, tuh hasil prediksinya. Oke, lalu sudah dengan seasonal decomposition, kita dengan seasonal ARIMA. Oke, nah seasonal ARIMA parameternya nambah lagi ya. Ini kan P, D, Q yang ARIMA, ini yang seasonalnya nih 011, P besar, D besar, Q besar. Ini 12 maksudnya adalah frekuensi tadi ya, bulanan 12 ya. Kita forecast nih ya datanya, lalu di forecast dengan menggunakan SARIMA, ini keluarnya. Kalau yang tadi di forecast menggunakan ini ya, ITS ya. Seasonal trend with lowest forecast. Nah ini, oke. Dengan forecastnya itu dengan menggunakan ITS ya. A ini adalah untuk I itu maksudnya di sini itu untuk error ya. T di sini untuk trend, S ini untuk seasonal. Nah karena ini modelnya itu tidak memiliki tren tadi ya, berarti trennya ini ya N di sini non present. Seasonal di sini N juga non present, tapi errornya di sini adaptif. Kenapa adaptif? Karena dia memiliki amplitudo yang konstan ya, amplitudonya tetap gitu ya, tidak tambah besar. Auto.ARIMA, ini Auto.ARIMA keluarannya seperti ini forecastnya. Lalu dengan exponential smoothing kita langsung aja otomatis gitu ya, automated ITS. Kalau kita manual itu HW, hold winter. Ya, HW, hold winter. Kalau yang mau otomatis ya ITS aja. ITS nanti dia keluar A ini adalah untuk error tadi. Errornya adaptif. Ya, kenapa? Karena amplitudonya dari awal ke belakang itu sama ya, besar. Trennya itu non present karena tidak ada tren, dan seasonalnya itu adaptif ya, adaptif seasonalnya. Oke, jadi itu sudah memodelkan dengan 3 ya, dengan exponential smoothing,
seasonal ARIMA dan dengan menggunakan seasonal decomposition. Oke. Lalu bagaimana akurasinya? Model mana yang paling memiliki akurasi yang tinggi? Nah, berarti kita cek aja ya dengan menggunakan bisa dengan menggunakan training test. Training test kita melakukan cross validasi. Ya, cross validasi di R bisa dengan menggunakan function TSCV. Ini functionnya. Ya, oke. Berarti kita ini ya kita cek bagaimana melakukan apa namanya cross validasi, tapi sepertinya cross validasinya masih di bawah ya. Oke, berarti kita apa dulu? Oke, drawback. Oke, drawback berarti pemodelan ya dengan seasonal decomposition. Ini caranya ya. Ini tadi kenapa muncul seperti ini? Programnya yang di bawah. Oke. Ini ya, STL. Kita prediksi S window itu untuk 7 waktu yang akan datang. Oke, STL. Oke, seperti ini. Oke, lalu oke. Nah, ini STL data S window 7 itu maksudnya untuk apa namanya 7 waktu yang akan datang. Nah, ini nih di terakhir sini. Oke, nah STL ya. German inflation ini datanya. Oke, lalu kita plot. Lalu bagaimana dengan menggunakan, kita kombinasi ya. STL ini kita kombinasi dengan ITS untuk forecasting STLF. Metodenya ITS, nanti akan keluar di sini. Nah, STL disambung dengan ini ITS. Nah, ini. Oke, lalu ini juga comparison with a standard ITS forecast. Oh, ini yang standar. Ya, ITS ya, ini keluarannya seperti ini. Lalu ITS dulu, German inflation, baru forecast. Gitu ya, ini hasilnya untuk 24 waktu yang akan datang. Oke. Lalu ini ya yang tadi ya. Oke. Lalu ini seasonal ARIMA-nya. Seasonal ARIMA yang Bro bilang dia ada, kalau pakai seasonal parameternya banyak ya. Ada P, D, Q untuk yang ARIMA saja. Kalau yang seasonal tambah P besar, D besar, Q besar. Lalu ada seasonal frekuensi. Lalu di sini kita bisa pakai auto.arima. Datanya apa? Lalu ikutin aja. Ini stepwise trace ini untuk menampilkan berbagai macam model ARIMA yang sudah dicoba dengan AIC-nya. Ya, berarti yang keluar adalah auto.arima, itu model yang paling bagus. Model yang paling bagus adalah ini parameternya 102011 dengan frekuensinya 12. Seperti itu ya. Oke, ini langsung kita forecast dari yang kita ini tadi ya, data kita yang udah kita modelkan dengan auto.arima. Kita forecast ya, lalu keluar deh hasilnya ini, hasil forecastnya. Seperti itu. Ya, lalu bagaimana dengan exponential smoothing? Exponential smoothing di sini kita menggunakan yang tipe Holt Winter dengan seasonal method, gitu ya. Kalau misalkan manual ini pakai HW Holt Winter, kalau yang otomatis pakai ITS aja, ya. Oke, berarti ini ada parameter-parameter alpha untuk error, beta untuk trend, dan gamma untuk yang seasonalnya. Lalu di sini kalau mau menggunakan ITS bisa dengan library forecast. Lalu kita lakukan saja functionnya ITS. Lalu ini adalah defaultnya, ya. Di sini tertulis ITS Y yaitu datanya, ya. Oke. Lalu di sini ada model ZZZ. Model ZZZ ini adalah parameter yang bisa kita select ya. Kita bisa pilih ya. Bisa dia M itu berarti multiplikatif, A itu berarti adaptif. Ya. N berarti tidak ada. Kan ITS, I itu untuk error. Ya, berarti error itu kita pilih. Errornya adaptif, multiplikatif atau hanya dua ini ya, karena error itu pasti ada.
Jadi pasti eksis. Jadi error hanya bisa kita pilih adaptif atau multiplikatif. Lalu tren itu bisa kita pilih adaptif, multiplikatif, atau tidak ada, bergantung dari datanya. Kalau ada tren, ya berarti ya kita pilih antara aditif dan multiplikatif. Ya. Lalu untuk S, seasonal, ya kita pilih adaptif, multiplikatif, atau tidak ada. Tergantung dari datanya. Kalau tidak ada seasonal, ya kita pilih N. Ya. Adaptif atau multiplikatif kita lakukan sesuai dengan karakteristik data. Kalau datanya memiliki amplitudo yang semakin besar, berarti cocoknya dengan multiplikatif. Kalau amplitudenya sama saja, ya cocoknya dengan aditif. Ya, ini bisa kita pilih sendiri atau juga bisa otomasi. Kalau Z, kita setnya ZZZ, itu adalah auto generated. Nanti akan keluar mana yang paling bagus tanpa kita set, seperti auto.tarima. Ya, jadi defaultnya berarti ini ZZZ, berarti defaultnya adalah auto generated ya. Oke, jadi bagaimana caranya? Ya udah, ETS datanya apa? Nanti kita masukkan yang namanya German inflation ETS, lalu kita forecast, nih forecast functionnya untuk 60 waktu ke depan, lalu kita plot gitu ya. Oke, ini hasilnya. Oke, keluar ini prediksinya 60 waktu ke depan. Ini ETS-nya adalah errornya adaptif, trennya tidak ada ya, seasonalnya adaptif. Oke, ini adalah keluarannya, ini parameter, alpha, gamma, dan seterusnya. Ini kebaikan modelnya. Baik, berarti sudah ya, forecast dengan ETS dan apa namanya, ini ETS ya, ini yang whole winter untuk yang trennya tidak ada. Ini sama aja, ETS dengan yang ini whole winter aditif tuh sama aja ya. Ini kan whole winter ya. Ini juga whole winter tetapi dengan menggunakan manual, tidak menggunakan ETS. Hasilnya sama saja. Oke. Series tadi yang udah kita lakukan, kita sudah memodelkan data